Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema, ya, sebuah channel yang membahas khusus seputar dunia aglonema. Semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kami akan sharing kembali ya perihal masalah perbanyakan aglonema, khususnya ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk perbanyakan aglonema itu memiliki beberapa cara, memiliki beberapa teknik ya untuk cara perbanyakan. Ya, seperti potong bonggol, ya cangkok, ya. Kemudian juga dengan anak samping. Salah satunya yaitu dengan potong pucuk ya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk sharing masalah teknik untuk perbanyakan melalui potong pucuk tanpa akar ya. Kita akan coba praktekkan. Baiklah teman-teman, saya sudah siapkan satu pohon yang akan saya potong pucuk ya tanpa akar. Jadi saya sebelumnya sudah mempersiapkan dan mencari yang sekiranya layak nih untuk di bahan untuk potong pucuk ya. Nah, ini yaitu Aglonema rebecca ya, atau Aglonema clara yang memang batangnya nih udah tinggi nih ya. Batang bawahnya sudah tinggi, udah bisa untuk dilakukan pemotongan pucuk tanpa akar ya. Ini rumpun 3. Saya akan coba bawa satu daun pancing ya. Ini akan saya potong satu ruas di atas daun bawah. Saya akan potong nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya tidak perlu membongkar ya. Saya tidak perlu membongkar medianya. Salah satu caranya juga bisa seperti itu tanpa membongkar ya. Dapat satu, kita lihat apakah bonggolnya bermasalah. Bersih ya, bersih. Bonggolnya bersih nih teman-teman, bagus, sehat ya. Kita dapat satu dengan meninggalkan satu daun pancing ya. Kita akan potong lagi di sini ya, sekalian aja nih juga kita akan bawakan satu daun pancing nih teman-teman. Nah, ini akan kita potong. Set. Kita dapat 2, bonggolnya juga bagus ya, sehat. Nah, kita masih ada satu lagi nih ya, masih ada satu lagi, sekalian aja nih kita potong dengan bawa daun pancing juga. Jadi semua pucukannya tanpa akar dan kita tidak perlu untuk membongkar pot. Nah, selesai. Kita dapat 3 pohon pucukan tanpa akar. Kita dapat 3 pohon pucukan tanpa akar ya. Bonggolnya juga bagus ya, sehat-sehat semua, tidak ada spot-spotan. Nah, ini yang tersisa nih teman-teman, yang tersisa 3 daun pancing semua ya. Bisa tanpa membongkar, bisa juga dengan membongkar. Cuma kelebihan tanpa membongkar adalah si akar sudah tidak perlu lagi untuk beradaptasi ya. Si akarnya sudah tidak perlu lagi beradaptasi dengan akibat dibongkar tadi. Jadi ini tinggal kita berikan penutup luka saja nih. Ini akan kita tutup lukanya. Kita tutup lukanya dengan fungisida.
Kita akan tanam ya, lanjut akan kita tanam. Kita akan bantu untuk perangsang akarnya dengan menggunakan kepelan tanah merah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah olesi dengan fungisida ya, untuk menutup luka bekas potongannya ya, baik yang pucukan ini mau baik yang bawa daun pancing ini maupun yang sudah kita potong pucukannya ini. Yang terpenting adalah ini sangat penting nih buat teman-teman ya, yang harus kita potong seperti ini adalah tanaman yang sehat ya, tanaman yang sehat, jangan tanaman yang sakit ya. Kalau tanaman sakit kita potong seperti ini ya nggak bakalan berhasil ya, kesempatan untuk peluang untuk berhasilnya itu kecil ya. Jangankan dipotong, tidak dipotong aja dia udah susah banget untuk bertahan hidup ya, jika aglonya dalam kondisi sakit ya. Dalam keadaan sakit kita potong ya udah tambah ya, tidak kita potong aja dia udah ngos-ngosan, istilahnya seperti itu, untuk bertahan hidup. Jadi yang harus dipotong adalah tanaman sehat ya, seperti itu ya. Kadang memang dilema kita kalau ngelihat pohon sehat ya, kalau kita ngelihat pohon sehat rasanya sayang untuk dipotong ya, sayang untuk dipotong untuk perbanyakan ya, khususnya untuk jika teman-teman ingin perbanyakan ya. Jadi ketika tanaman itu sehat kemudian kita mau potong, akhirnya nggak jadi karena kita merasa sayang lah, biarin aja gitu ya, seperti itu ya. Itu pun tidak apa-apa, cuma maksud saya ketika teman-teman emang berniat untuk potong, itu wajib tanaman sehat ya, jangan tanaman yang sakit, seperti itu ya. Kadang banyak kejadiannya adalah dipotongnya karena tuh pohon sakit ya. Ya, kalau tujuannya adalah untuk penyembuhan oke. Tapi kalau tujuannya untuk perbanyakan itu tidak bisa ya untuk dilakukan pemotongan. Jadi jika tujuannya, kembali ke tujuannya adalah untuk perbanyakan ya, wajib pohon yang sehat, bukan pohon yang sakit. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam tahapan untuk proses penanaman. Jadi untuk pohon-pohon yang tidak memiliki akar seperti ini ya, ini kalau saya, ini sebenarnya banyak juga tekniknya ya, banyak juga caranya. Ada yang pakai floral foam ya untuk tanpa akar, ada yang memakai full kokopit dan segala macamnya ya. Cuma untuk kesempatan kali ini saya akan pakai kepalan tanah merah nih. Ini tanah merah nih teman-teman. Jadi saya akan kepalkan tanah merah untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Teman-teman bisa juga pakai floral foam atau pakai media full pasir malang atau pakai media full kokopit ya, seperti itu ya. Jadi banyak caranya ya. Ini versi saya ya, saya pakai kepalan tanah merah. Ini juga banyak dilakukan oleh petani-petani kampung nih teman-teman, dan tingkat keberhasilannya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Tapi ada juga yang memakai cara lain. Jadi ini hanya versi ya, hanya versi. Nah, buat teman-teman yang sulit untuk mendapatkan floral foam misalnya, atau kesulitan untuk mendapat media kokopit, nah cara ini bisa dipakai ya. Cara ini bisa menjadi satu alternatif, bisa menjadi sebuah alternatif untuk menanam aglonema tanpa akar ya. Ini tinggal kita kepalkan saja tanah merah ya. Kelebihannya dia itu sangat melekat ya.
kelebihan tanah merah itu dia akan lebih mengikat kepada batang aglonema, ya, lebih mengikat. Jadi nanti ketika ditanam pun dia nggak bergerak, ya. Ada sedikit perbedaan mungkin ketika kita memakai floral foam, ketika ditusukkan mungkin dia agak sedikit longgar. Tapi kalau ini dia benar-benar mengikat nih, ya, mengikat ke seluruh batang. Ya udah, kepalkan saja seperti ini. Ya, nah ini banyak juga pertanyaan, Pak, kalau saya potong pucuk tanpa akar, itu kok saya banyak gagal ya? Seperti itu ya. Ada beberapa faktor yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Yang pertama yang wajib adalah pohonnya harus pohon sehat ya teman-teman. Jangan pohon sakit diperlakukan seperti ini. Yang seperti saya bilang tadi, ya jangankan dipotong, ya tidak dipotong saja dia sudah sulit untuk bertahan gitu. Tiba-tiba dipotong, ya udah makin kolaps dia, ya makin tidak bisa bertahan. Coba dicek apakah tanaman yang ketika gagal melakukan potong pucuk itu pohonnya dalam kondisi sehat atau tidak, seperti itu ya. Pohonnya dalam kondisi bersih tidak, aman nggak dari jamur atau dari spot-spot merah, spot coklat dan lain-lain. Nah biasanya tingkat keberhasilan seperti ini jika pohon sehat itu 90%, sangat tinggi ya. Makanya petani-petani kampung ya, mereka lebih nyaman dengan cara ini karena pertama mudah untuk mendapatkan bahannya dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Buat petani-petani kampung, beli floral foam itu berasa teman-teman ya. Beli floral foam itu berasa, beli pasir malang juga berasa ya. Jadi apa yang ada di sekitar mereka, mereka pergunakan dan terbukti bisa untuk dilakukan sarana untuk perbanyakan gitu ya. Kekurangannya tangan kotor ya, nggak apa-apa ya, namanya berkebun, tangan memang harus kotor. Bagaimana kalau mau pakai sarung tangan? Bisa, cuma dalam hal ngepelnya mungkin agak sulit ya gitu. Jadi nggak apa-apa berkorban sedikit, tangan kotor wajar lah ya. Pemain aglo itu tangannya pasti kotor, kena media dan lain-lain. Yang penting nanti setelahnya dibersihkan ya, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, ini saya akan coba untuk tanam ya. Coba untuk tanam, kita siapkan medianya. Siapkan medianya untuk dilakukan penanaman ya. Untuk di awal saya pikir tidak perlu besar-besar potnya ya. Tidak perlu besar-besar potnya, cukup disesuaikan saja. Ini saya pakai pot 8 nih, pan yang saya bilang termasuk kecil ya, tapi cukup ya, cukup seperti itu ya. Kita akan lakukan penanaman. Jadi kelebihannya pakai tanah merah ini, si media itu tidak perlu dipadat-padatin, tidak perlu dipencet-pencet, tidak perlu ditekan-tekan. Ya udah seperti menanam media biasa saja ya, seperti menanam aglo biasa saja, tidak perlu ditekan-tekan karena si tanah merah tadi sudah cukup mengikat seluruh bagian batang bawah aglonema tersebut. Udah cukup seperti ini ya, kita tanam semua ya. Jadi buat petani ya, floral foam itu berasa ya. Jadi mereka menggunakan apa yang ada saja ya. Bayangkan kalau pohonnya ratusan, berapa banyak floral foam yang harus dibutuhkan, berapa besar biaya yang harus dia keluarkan lagi ya. Dan floral foam itu hanya sekali pakai ya. Setelah ditusuk kan dia akan berlobang, kemudian untuk dipakai lagi ya nggak bisa ya. Jadi mungkin pertimbangan para petani itu lebih kepada biaya. Berbeda dengan tanah merah yang memang tersedia di sekitar mereka secara gratis, seperti itu ya. Tapi teman-teman silahkan mana pakai cara yang lebih nyaman. Saya tidak mengharuskan memakai tanah merah ya.
Tapi ini artinya saya cuma ingin sharing bahwa dengan menggunakan tanah merah pun bisa, ya seperti itu ya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Dan keberadaan tanah merah juga mungkin ada di sekitar kita. Ya sudah cukup seperti ini. Nanti kita tanam nanti kita siram, ya kita siram lagi ya. Ini tidak perlu ditekan-tekan medianya, teman-teman. Tidak perlu dipencet-pencet, ya udah ditanam biasa aja. Ya karena udah si tanah merahnya tadi sudah cukup mengikat. Bagaimana dengan bagian yang atas ini? Ya biarkan saja dilakukan perawatan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya ini adalah pohon sehat, ya. Jadi pohon sehat itu tetap dia akan memproses penyerapan nutrisi. Karena ke atas nggak bisa, maka dia akan mencoba untuk bereproduksi ke samping seperti itu, karena ke atas sudah diputus jalannya. Ya udah tinggal dilakukan perawatan saja. Baiklah teman-teman, ini adalah penampakan hari ini. Ya, kita awali dengan pot ungu, pot biru, dan pot pink. Ya, ini adalah penampakan setelah lebih kurang 2 bulan pemotongan pucuk tanpa akar. Kita akan cek satu persatu apakah yang akan terjadi, karena saya pun belum tahu kondisinya. Kita sama-sama cek bersama. Yang pertama adalah pot ungu. Ya, kita cek yang di awalnya adalah dilakukan pemotongan pucuk tanpa akar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah berakar nih pot ungu. Ya, coba kita bongkar. Wah, tanah merahnya udah ikut kebuka nih. Tuh ada tanah merahnya nih. Ya, tanah merahnya ikut terbuka, terbawa. Ya, karena nih awalnya dikepali tanah merah. Kita cek lagi. Wah, akarnya udah oke nih. Nah, inilah penampakan pemotongan pucuk tanpa akar dengan menggunakan tanah merah untuk pot ungu. Ya, pot ungu kita masukkan lagi. Kita cek yang pot biru. Ya, pot biru. Apakah yang terjadi? Oh, ini tanah merahnya masih ada nih. Bukan masih ada. Maksudnya belum pecah. Tadi saya bongkar. Nah, coba saya bongkar. Nah, inilah penampakannya. Coba kita pecah tanah merahnya. Inilah dia penampakannya. Yang awalnya tanpa akar. Ya, dan bonggolnya masih bagus nih. Keras semua. Pot biru. Ya. Kita cek lagi yang pot ungu, yang pot pink, maaf, sorry. Ya, yang pot pink. Sepertinya ini udah nambah satu daun malah nih. Ini daun baru. Kita cek pot ungu, pot pink. Ya, kita bongkar. Wah, akarnya udah lumayan banyak nih, karena memang pohonnya besar, jadi lebih cepat. Nah, inilah penampakannya. Kalau kita buka tanah merahnya seperti apa, kita akan cek bareng-bareng. Nah, inilah penampakannya nih, teman-teman. Ya, banyak yang sadinya semuanya tanpa akar. Ya, ini yang pot pink, ini yang pot ungu, ini pot ungu, pot pink, dan ini yang pot biru. Semuanya sudah berakar, dan ini sudah saatnya kita masuk ke media baru dan pot yang lebih besar. Ya, yang di awalnya tadi hanya pakai pot ukuran 8 cm, kecil sekali. Ya, inilah penampakannya.
Ini bukan coklat nih ya, ini warna tanah. Di akar-akar ini warna tanah, bukan akar yang coklat. Nggak masalah, akarnya tetap bagus, putih semua. Oke, kita cek pucuknya nih teman-teman. Kita cek pucukannya, masih utuh. Tiga daunnya masih utuh nih ya. Kita cek tuh, masih utuh semua, cuma sepertinya belum nampak tunas ya, atau kita bongkar saja semuanya. Oke, akarnya tetap bagus. Oh, ini udah keluar nih tunas nih. Ini udah ada mata tunas mau keluar. Jadi ternyata memang yang di sini tidak ada mata tunas. Ini ada beberapa akar yang rusak ya, yang onyot, tapi masih ada daun baru. Nah, ini ada calon mata tunas. Ya, nanti kita akan tanam kembali di media yang baru setelah kita bersihkan. Ya, pohon kedua, nah ini udah ada mata udah mulai bertunas. Jadi di bawah sini memang tidak ada mata tunas nih. Ya. Tidak ada mata tunas. Jadi ini udah mulai ada tunasnya. Oke. Yang ketiga kita cek. Sama sekali. Oh, udah mulai. Udah mulai nih. Tuh. Udah mulai ada mata tunas yang keluar. Tapi emang ini agak lama nih. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena mata tunasnya nggak banyak atau cuma ada satu yang aktif. Ya, demikian teman-teman. Kita punya pembuktian bahwa dengan potong pucuk tanpa akar dan menggunakan kepalan tanah merah, hasilnya setelah 2 bulan demikian. Baik teman-teman, kita akan ganti pot ya. Ini pot awal nih, pot yang di awal dipakai. Ya, ini pot 8. Kita akan masuk ke pemilihan pot. Ini pot 8 di awal pada saat kita potong pucuk. Nah, ini pot ukuran 10 ya. Pot ukuran 10 cm. Ini ukuran 8 cm, 10 cm dan 12 cm. Ya. Saya akan naik pot, tapi sepertinya saya tidak akan pilih pot 12. Saya cukup naik satu tingkat saja ke pot ukuran 10 cm. Ya, di pot ukuran 10 cm. Karena saya anggap ini masih terlalu besar. Jadi saya akan naik satu level, satu tingkat, yaitu ke pot 10. Ketiga-tiganya akan saya masukkan, saya akan tanam di pot ukuran 10 cm ya. Jadi kalau dari 8 ke 12 bagi saya ini masih terlalu agak kebesaran lah. Jadi saya akan masuk ke pot 10 nih ya. Kita akan lanjut setelah ini. Kita sudah dapat 3 pot dengan media dan pot baru. Kita sudah tanam kembali dan proses selanjutnya adalah masalah penyiraman ya. Jadi demikian teman-teman, proses dari awal hingga akhir sampai akhirnya ya, sejak dari awal potong pucuk tanpa akar hingga hari ini sekitar 2 bulan yang lalu sudah berakar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dianggap bermanfaat, silahkan like, share, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!